Salam saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk mata kuliah Teologi Perjanjian Lama. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pendekatan dalam Teologi Perjanjian Lama, dan hari ini kita akan lanjutkan dengan melihat pendekatan dan metodologi dalam Teologi Perjanjian Lama. Kita akan lihat tokoh-tokoh di dalam Teologi Perjanjian Lama, dan kita akan lihat pendekatan apa atau metodologi apa yang mereka pakai waktu mereka membuat Teologi Perjanjian Lama. Nah, untuk itu mari kita akan lihat. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini. Ya, saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan dengan pendekatan dan metodologi Teologi Perjanjian Lama. Nah, mari kita akan lihat beberapa tokoh yang mencoba membangun Teologi Perjanjian Lama dengan pendekatan dan metodologi tertentu. Yang pertama ini kita akan lihat untuk metodologi Teologi Perjanjian Lama menurut Gebler. Nah, menurut Gebler, ya saudara sekalian, ada 5 tahapan ya, dalam membuat Teologi Perjanjian Lama. Yang pertama itu adalah mengumpulkan semua gagasan dari Alkitab dengan orientasi eksegesis yang ketat. Jadi, untuk membuat Teologi Perjanjian Lama, ya mau tidak mau harus ya mencoba menggali dan menemukan gagasan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dan di sini yang dipakai adalah eksegese. Ya, eksegese yang ketat. Nah, memang kita tahu bahwa waktu menggali Alkitab itu ada tafsir. Kita coba menafsir Alkitab. Nah, itu mirip dengan eksposisi mengekspos. Kalau eksegese itu lebih dalam daripada itu. Karena di dalamnya ada modus yang harus didapatkan. Dan itu nanti untuk diimplikasikan untuk menafsirnya. Ya, pertimbangan dari studi kata dan semuanya. Nah, dalam eksegese ini lebih rumit daripada tafsir atau eksposisi. Lalu yang kedua itu mengklarifikasi semua gagasan dalam masing-masing periode sejarah. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama itu ada kronologi sejarah. Kapan kitab itu ditulis, situasi dan kondisinya seperti apa. Misalnya mulai dari kitab Taurat zaman Musa, 1500 sebelum Masehi. Nah, seperti lalu nanti kita lihat perkembangannya, seterusnya sampai, ya kalau kita lihat, Alkitab PL yaitu zaman Esra Nehemia, mereka pulang dari pembuangan itu sekitar 450 sebelum Masehi. Kalau kita lihat itu ada kronologis waktu. Nah, Gebler mencoba untuk membuat ya mengklasifikasi semua gagasan dalam rentang periode itu. Nah, ini memang tidak mudah. Lalu yang ketiga, merapikan semua gagasan menurut waktu dan situasi ketika kitab itu ditulis. Mau tidak mau harus kembali kepada situasi dan kondisi pada waktu itu. Bagaimana gagasan atau yang nanti akan menjadi cikal bakal teologi, gagasan itu ada dan muncul pada waktu itu. Bagaimana situasi dan kondisi waktu itu kitab ditulis, ya kita dapatkan gagasan dari kitab. Nah, waktu dan situasi kitab itu ditulis seperti apa makna dari gagasan itu. Yang ketiga, memusatkan pada kebenaran kekal dari konsep-konsep yang bersifat universal. Lalu yang yang kelima itu menyusun semua gagasan universal dari masa Alkitab ke dalam sebuah teologi Alkitab, ya teologi PL ya. Jadi di sini gagasan universal itu gagasan yang bersifat umum yang bisa diterima oleh semua orang. Ya, nah disinilah akhirnya gagasan itu diungkapkan, jadilah sebuah teologi. Nah, jadi teologi di dalam bagian ini dibangun berdasarkan eksegesis yang ketat dengan mempertimbangkan situasi kondisi waktu teks kitab itu ditulis dan memusatkan pada kebenaran-kebenaran kekal yang bersifat
universal. Nah, itu menurut Gebler. Mari kita akan lanjutkan dengan Walter Kaiser. Dalam buku teologi PL-nya, nah di sini Walter Kaiser mencoba untuk membuat sebuah, boleh dibilang itu model pendekatan. Yang pertama itu struktural, di mana dalam struktural ini menggambarkan skema dasar dan pemikiran dan kepercayaan PL dalam unit-unit yang dipinjam dalam teologi sistematika. Sosiologi, prinsip-prinsip teologi kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep sekunder. Jadi membuat struktur, ya struktur. Nah, kalau kita lihat dalam teologi sistematik itu ya ada sistem yang terstruktur di dalamnya. Misalnya kalau kita lihat, misalnya saudara pergi ke perpus ya, itu kan ada bagian biblika, sistematika, ya kan, praktika, nah, seperti historika, umum. Jadi semua distruktur dengan baik. Nah, semua dikelompok-kelompokkan dalam unit-unit tertentu. Nah, di sini membuat struktural, yaitu menggambarkan skema dasar pemikiran kepercayaan PL itu dalam unit-unit. Ya, dibuat struktur dalam hal yang sistematik tadi ya. Nah, baru nanti dibuatlah konsep-konsep sekunder, konsep-konsep yang mendukung konsep utama dari pikiran PL tadi yang sudah terstruktur tadi. Diakronis yaitu mengemukakan teologi tentang jangka waktu dan tingkatan sejarah bangsa Israel. Diakronis adalah pendekatan yang melintasi waktu. Ini nanti ada pembahasan tersendiri untuk diakronis, karena memang ini pendekatan yang boleh dibilang agak sedikit masuk ke sejarah, ya sejarah bangsa Israel. Ya, nanti ada bagian khusus ini. Lalu yang ketiga itu leksikografi, melakukan penyelidikan yang menyangkut satu kelompok orang dalam Alkitab dan kosakata teologi khusus yang mereka gunakan. Ya, jadi penyelidikan ya terhadap satu kelompok orang dalam Alkitab. Dan di situ nanti kita akan munculkan, akan dimunculkan kosakata teologi yang khusus. Nah, kalau saudara istilahnya membahas satu buku, ini saya punya buku, ya seperti ini. Nah ini ya, kelihatan enggak? Nah, oh ya, enggak kelihatan ya. Biblical Theology of the Old Testament. Di sini mencoba untuk melihat teologi-teologi Alkitab itu berdasarkan kitab-kitab, sehingga ada teologi kitab Kejadian, teologi kitab Keluaran dengan ya, penyelidikan khusus di dalam kitab masing-masing. Nah, itu menarik. Lalu tema Alkitab menekankan penyelidikan di luar kosakata tetapi mencakup konstelasi kata-kata di sekitar tema utama. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada tema-tema. Nah, saudara bisa lihat misalnya teologi, ada buku yang saudara bisa pakai, ya, itu tema-tema kitab Perjanjian Lama. Ya. Itu pendekatannya pada tema-tema. Bagaimana menyusun teologi PL berdasarkan tema-tema yang sudah ada dan tersusun. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, mari kita akan lihat untuk Gerhard Hassel. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Old Testament teologi, di sini Gerhard Hassel mencoba untuk melihat atau membuat ya, metode dan pendekatan dalam teologi kitab Perjanjian Lama. Dan dalam bagian ini, Gerhard Hassel dalam bukunya Old Testament Teologi itu mencoba untuk ya melihat tokoh-tokoh dengan metode dan pendekatannya dalam membuat teologi Perjanjian Lama ya. Nah, nanti kita akan lihat tokoh-tokoh yang diambil oleh Gerhard Hassel siapa. Pertama itu adalah G.L. Bauer. Itu metode didaktik dogmatik. Apa itu metode didaktik dogmatik?
Metode tradisional yang mendekati perjanjian lama seperti halnya teologi sistematik. Ya, mirip yang di atas ya. Doktrin Allah, manusia, keselamatan. Jadi membuat teologi PL dengan pendekatan teologi sistematik dengan tema-tema yang sudah ditetapkan. Ini memang termasuk teologi atau metode tradisional. Ya. Lalu yang kedua itu adalah metode progresif genetis Lehman. Apa itu? Ini adalah metode perkembangan dari pernyataan Allah ke dalam sejarah, di mana ada progresif, ya, progresif itu progresivitas, ya. Jadi saudara, metode progresif genetis menurut Lehman ini adalah metode perkembangan dari pernyataan Allah dalam sejarah. Coba untuk melihat di dalam kronologis sejarahnya ini seperti apa, ya, sehingga akhirnya bisa dibangun sebuah teologi perjanjian lama. Yang C itu adalah metode lintas bagian, vision. Metode yang mengkombinasikan antara pendekatan tematik dan pendekatan diakronik. Perjanjian lama adalah yang mengikat seluruh, maksud saya perjanjian adalah yang mengikat seluruh PL. Jadi mengkombinasikan antara tematik dan pendekatan diakronik. Ya, diakronik lebih kepada sejarah Israel, ada kurun waktunya, ya seperti itu. Dan kalau kita lihat, mencoba untuk melihat itu. Dan di sini yang menjadi pengikatnya yaitu perjanjian. Seperti tema utamanya adalah perjanjian. Karena memang sebenarnya kalau saudara baca di dalam Alkitab, perjanjian itu menjadi salah satu tema sentral, khususnya perjanjian tentang perjanjian keselamatan ya. Iya, dalam PL. John L. Mackenzie itu memakai metode topikal. Metode ini menggunakan topik-topik yang ditarik dari kitab-kitab PL sendiri untuk mengorganisasi pembahasan mengenai teologinya. Ya, seperti ini tadi ya. Jadi, kalau kita lihat itu, tiap kitab itu seperti apa topik-topiknya. Lalu mencoba untuk menggalinya dari topik-topik itu. Ya, jadi metode topikal, metode ini menggunakan topik-topik yang ditarik dari kitab-kitab PL itu sendiri untuk mengorganisasi pembahasan mengenai teologinya. Selanjutnya itu Gerhard von Rah, yaitu metode diakronik, seperti di atas tadi. Metode yang menggantungkan pada metode penafsiran secara tradisi sejarah. Ini adalah menceritakan kembali kerikma seperti yang dinyatakan dalam pengakuan iman bangsa Israel. Iya. Jadi action, keselamatan yang dari Tuhan. Nah, jadi ini. Nah, oleh karena saya bilang tadi untuk diakronik kita akan bahas khusus nanti. Lalu yang D itu adalah pembentukan tradisi. Hartmut Gesell. Hanya ada satu teologi Alkitab yang didasari dengan memakai pembentukan tradisi perjanjian lama yang dibawa menuju akhir dalam perjanjian baru. Pembentukan tradisi. Hanya satu teologi Alkitab yang didasari dengan memakai pembentukan tradisi perjanjian lama yang dibawa menuju akhir dalam perjanjian baru. Memang kalau kita lihat antara PL dan PB itu sangat berhubungan, di mana PL itu merupakan bayang-bayang dari PB, apa yang tidak jelas dalam PL itu nyata dalam PB. Nah, dalam bagian ini hanya ada satu teologi Alkitab. Dan teologi itu dibentuk melalui tradisi PL yang akhirnya menjadi nyata dalam PB ya. Metode dialektik tematik. Ya, Walter Brueggemann. Ada sebuah tema yang bersifat dialektis yang memimpin pengertian teologi perjanjian lama, yaitu etika dan aestetika. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat ini menjadi sebuah pendekatan yang menarik ya.
Menarik karena apa? Karena memang kalau kita lihat ini ada sebuah tema yang bersifat dialektis yang memimpin pengertian teologi PL, yaitu etika dan estetika. Iya. Jadi ini merupakan bagian yang menarik. Nanti kayaknya di minggu depan akan dibahas untuk bagian ini ya. Ini terkait dengan metode dalam teologi PL. Lalu metode Alkitab baru, Brevard of Child. Metode ini membahas masalah hubungan antara PL dan PP. Ya, saya rasa ini jadi mencoba untuk melihat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling terkait. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan selanjutnya itu adalah metode kanonik multiplex Hasso. Ya, ini salah satu pendekatan metode kanonik multiplex Hasso. Teologi perjanjian lama harus dikaitkan dengan bentuk kanon terakhir dari perjanjian lama. Teologi perjanjian lama harus bersifat tematis daripada berkenaan dengan konsep-konsep utama atau kunci. Strukturnya harus multiplex sehingga menghindari perangkap-perangkap metode-metode cross-accession, genetik, dan topikal. Jadi ini metode kanonik multiplex. Ini menarik karena apa? Karena membangun teologi PL harus dikaitkan dengan bentuk kanon terakhir dari perjanjian lama. Jadi teologi PL harus bersifat tematis. Dan itu merujuk pada konsep-konsep utama, kunci dalam PL. Strukturnya harus multiplex, multi, ya, supaya akhirnya bisa didapatkan teologi perjanjian lama yang memang merupakan perwujudan dari kitab PL secara menyeluruh. Masih dengan Hasso itu, yaitu tujuan akhir dari teologi perjanjian lama adalah menebus keberagaman teologi dari masing-masing kitab atau kelompok kitab menuju ke kesatuan secara dinamis yang mengikat seluruh teologi dan tema-temanya secara keseluruhan. Jadi ini memang menarik karena menebus keberagaman teologi dari masing-masing kitab atau kelompok kitab berarti memang tujuan dari teologi PL menurut Hasso itu menemukan teologi-teologi PL dalam tiap kitab atau kelompok kitab-kitab yang sama. Lalu yang selanjutnya bahwa teologi perjanjian lama adalah merupakan bagian dari teologi yang lebih besar yang yaitu termasuk teologi perjanjian baru. Ya, saya rasa ini jelas ya. Mari kita lihat yang keempat. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, yang pertama itu kita lihat ada Gebler, lalu yang kedua ada Walter Kaiser dalam teologi PL-nya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada Gerhard Hasso dalam Old Testament Theology. Lalu yang keempat, nah kita akan coba untuk membahas adalah yang keempat adalah Ralph Smith dalam Old Testament Theology. Nah, menurut Ralph Smith ini pendekatan dalam teologi PL yaitu pendekatan sistematik. Menyusun teologi PL dengan menggunakan metode teologi sistematik dengan tanpa mengabaikan konteks dari teks yang dipakai. Memang kalau sistematik itu salah satu kelemahannya adalah karena kita sudah menyusun secara struktur untuk tema-tema itu, ya kalau kita tidak hati-hati kita akan lupa bahwa tiap tema itu ada konteks dan teks. Nah, kadang ayat-ayat bisa dipaksakan untuk mendukung tema itu. Nah, itu hati-hati di situ. Karena kalau dipaksakan seperti itu, nanti akhirnya ayat-ayat itu tidak memberikan, ya boleh dibilang teologi PL sesuai dengan konteks dan teksnya. Karena seperti dipaksakan untuk mendukung tema-tema yang sudah ditetapkan.
Metode tema pusat. Memilih tema utama PL, misalnya perjanjian, namun tanpa mengabaikan tema-tema sekunder yang tidak tercakup dalam tema utama. Jadi, menurut Ralph Smith ini metodenya yaitu menetapkan tema pusat. Memang PL punya tema sentral, misalnya ya perjanjian penebusan, gitu ya. Nah, memang kalau kita tetapkan tema, kita sepertinya hanya fokus di situ. Oleh karena di sini tanpa mengabaikan tema-tema sekunder yang tidak tercakup dalam tema utama. Mengapa demikian? Karena memang teologi PL, hal-hal ajaran-ajaran PL itu kan banyak kan seperti itu. Sehingga memang semua harus diakomodir. Sehingga akhirnya bisa ditemukan teologi PL yang memang menyeluruh ya. Seperti itu. Yang C itu adalah pendekatan. Nah, saudara sekalian, untuk pendekatan yaitu pendekatan sejarah keselamatan. Menyusun teologi berdasarkan pengakuan iman perjanjian lama khususnya dalam kaitannya dengan rencana keselamatan Allah melalui sejarah Israel dengan tanpa mengabaikan genre syair atau puisi. Ya, ini menyusun teologi berdasarkan pengakuan iman PL khususnya terkait dengan rencana keselamatan Allah. Lalu yang D itu model kata kunci. Menyusun teologi PL dengan menyelidiki etimologi dari kata-kata kunci dalam PL. Dengan tanpa mengabaikan latar belakang sejarah ketika kata kunci tersebut digunakan. Jadi ini menyusun teologi PL dengan etimologi kata. Nah, saudara di PL itu banyak kata-kata kunci dan mencoba untuk menggali dari kata kunci itu tanpa mengabaikan latar belakang sejarah dari kata kunci tersebut. Yang selanjutnya mari kita akan lihat yaitu adalah model sejarah tradisi. Menyusun teologi PL berdasarkan perkembangan sejarah Israel dari masa ke masa dengan konteks dan tujuan masing-masing tanpa dipengaruhi oleh presupposisi penafsir dalam melangsungkan penafsiran ulang. Jadi ini memang sejarah tradisi. Ini melihat bahwa kitab PL ya di dalam sejarahnya dan mencoba menyusun teologi PL berdasarkan kronologis perkembangan sejarah Israel, bangsa Israel dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman. Lalu membuat sebuah penafsiran. Nah, seperti itu. Lalu yang F itu pendekatan kanonikal. Menggunakan kanon PL sebagai pegangan dalam memahami teologi PL. Ide-ide yang muncul dalam kanon menjadi bahan dalam menyusun teologi PL. Ini pendekatan kanonikal. Nah, mari kita akan lanjutkan. Masih ada satu lagi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu Paul R. House memilih canonical above, pendekatan kanonikal. Mirip ya di atas. Kanon perjanjian lama yang telah diterima oleh orang-orang Yahudi atau Kristen dan orang-orang Kristen non-Yahudi abad pertama akan diselidiki. Ini, ya. Lalu setiap kitab dalam kanon akan diselidiki keunikan teologi yang telah memberi kontribusi kepada teologi perjanjian lama. Ya, menyelidiki keunikan teologi untuk tiap kitab. Nah, ini mirip dengan yang saya bagikan tadi ya. Ini ya. Biblical Theology of the Old Testament. Teologi Alkitabiah Perjanjian Lama oleh Roy Bishop. Ya, ini memang mencoba untuk menggali keunikan-keunikan dari tiap kitab. Iya, seperti itu. Pendekatan kepada setiap kitab akan termasuk penjelasan singkat tentang konteks sejarah secara rinci seperti penulis, tahun penulisan, dan penerima kitab. Ya, otomatis ya, ini kayak kita belajar tentang pengantar kitab. Ya, kalau kita lihat pengantar kitab. Apa sih pentingnya pengantar kitab? Ya, dengan pengantar kitab kita diberi wawasan tentang situasi dan kondisi di mana kitab itu ditulis. Riwayat sejarahnya, situasi penulisannya, siapa penulisnya, dalam konteks apa ditulis, tujuannya apa. Nah, itu memberi gambaran kita. Sehingga waktu kita mencoba untuk menganalisa
kitab itu, kita sudah punya gambaran situasi dan kondisi yang ada. Nah, seperti itu. Lalu yang E, pernyataan perjanjian lama tentang monoteisme akan dipergunakan sebagai sebuah tema pusat penelitian sejarah untuk menjadi fokus dalam penyelidikan terhadap beberapa teks yang mengandung beberapa penekanan. Nah, kalau PL itu penekanan pada monoteisme. Mengapa? Dalam konteks sejarahnya memang Timur Tengah waktu itu politeisme. Nah, sedangkan dalam PL itu jelas diajarkan monoteisme. Oleh karena itu ada namanya Sema Israel. Sema Israel. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Allah itu adalah Esa. Dengarlah hai Israel. Tuhan kita itu adalah Echad, Esa. Nah, sudah terakhir, ini kesimpulannya. Jadi saudara sekalian, sebuah usaha untuk menemukan satu metodologi yang bisa mengungkap teologi PL itu ya memang tidak mudah. Dan tidak bisa dicapai dan belum menjadi sistem yang baku. Hal ini mengingatkan bahwa genre PL sangat beraneka ragam dan muncul dalam rentang waktu yang lama. Jadi memang usaha untuk menemukan satu metodologi ini memang nggak mudah. Karena apa? Ya karena memang genre yang berbeda, rentan waktu yang berbeda, sehingga memang sistem yang saat ini ada itu belum baku. Oleh karena kalau saudara lihat tadi bermacam-macam pendekatan yang dipakai untuk menemukan teologi atau membuat teologi perjanjian lama. Satu pendekatan terhadap genre tertentu tidak bisa digunakan terhadap genre yang lainnya. Ya, seperti itu otomatis. Lalu yang terakhir, pendekatan kombinasi adalah yang sampai saat ini digunakan seperti yang diuraikan di atas. Ya, bermacam-macam bisa digunakan untuk pendekatan dalam menggali atau membuat teologi perjanjian lama. Ya, saudara sekalian, saya rasa untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan lebih kepada metodenya. Kita akan lebih perdalam lagi. Ya, jadi setelah kita belajar tentang pendekatan, dan di sini nanti ada banyak contoh tadi, pendekatan dalam teologi PL, kita akan lebih spesifik untuk melihat metode-metode dalam membangun teologi perjanjian lama. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.